Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Gani Setiani, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sistem Informasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM. Pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai tingkatan manajemen pada Sistem Informasi Manajemen. Mohon disimak ya. Oke, baik. Pembahasan pertama yaitu mengenai tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen tingkat atas, yaitu merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Contohnya sekelas direktur. Lalu yang kedua ada manajemen tingkat menengah. Manajemen tingkat menengah pada dasarnya bertugas sebagai penghubung antara manajemen atas dengan manajemen bawah yang bertanggung jawab untuk membawahi dan juga mengarahkan kegiatan-kegiatan manajer lain dan juga para karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya manajer. Lalu yang ketiga ada manajemen tingkat bawah. Semua pihak yang berada di dalam tingkat ini akan menjalin kontak atau hubungan langsung dengan tenaga operasional, sehingga pihak ini pula yang bisa mengetahui langsung kendala yang dihadapi para tenaga operasional saat kesulitan untuk mencapai target. Contohnya setingkat supervisor. Lalu kita masuk pada tujuan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas. Tujuannya adalah visi misi atau membuat perencanaan. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Tujuannya adalah efektivitas atau melakukan suatu perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah. Tujuannya adalah efisiensi, yaitu mengoptimalkan tenaga, waktu, dan pikiran demi terwujudnya rencana yang telah dibuat. Lalu selanjutnya sifat informasi. Pada tingkatan manajemen atas, sumber informasi itu bersifat eksternal, lingkup informasi bersifat global, kurun waktu informasi bersifat jangka panjang, kelengkapan informasi bersifat hal-hal yang pokok, kerincian informasi bersifat ringkas, kerangka waktu bersifat masa depan, lalu saat penyajian informasi bersifat sesuai kebutuhan. Pada manajemen tingkat bawah, pertama, sumber informasi itu bersifat internal, lalu lingkup informasi bersifat parsial, kurun waktu informasi bersifat jangka pendek, kelengkapan informasi bersifat lengkap, kerincian informasi bersifat rinci, kerangka waktu bersifat masa lalu, saat penyajian informasi bersifat periodik rutin. Berikutnya adalah sistem informasi. Pada manajemen tingkat atas, sistem informasinya adalah Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lalu, pada manajemen tingkat menengah, yaitu manajemen control system, adalah konsep sistem pengendalian manajemen yang terkandung pengertian proses pengendalian dan struktur pengendalian sebagai sistem pengendalian manajemen secara keseluruhan. Lalu, pada manajemen tingkat bawah, sistem informasinya adalah Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi, adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Berikutnya ada teknologi informasi. Pada manajemen tingkat atas, teknologi informasi, internet knowledge atau model base. Lalu manajemen tingkat menengah, database jaringan komputer. Pada manajemen tingkat bawah, file processing standalone. Selanjutnya adalah tipe keputusan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat bawah.
Keputusannya yaitu terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Contohnya keputusan pemesanan barang. Kemudian pada manajemen tingkat menengah, keputusannya yaitu setengah terstruktur. Adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Contohnya yaitu keputusan alokasi dana promosi. Pada manajemen tingkat atas, keputusannya yaitu tidak terstruktur. Adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Contohnya adalah keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Baik, itulah materi mengenai tingkatan manajemen pada sistem informasi manajemen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.